sama nini tai Roma belum maka putih tanpa nama putih awana liwala de putih nang raji kami pale maka soli bendana naik remi pale. Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi. Iya Bu, males sekolahku gitu-gitu aja, gak seru. Loh, kamu belum tahu. Katanya sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang. Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh Bu? Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan, labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan. Wah, keren Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh. Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Danau Tempe di Kabupaten Wajo dikenal sebagai danau rawa terbesar di Indonesia. Setiap tahun di bulan Agustus, danau ini jadi pusat festival Danau Tempe yang meriah. Pengunjung bisa menyusuri danau dengan perahu sambil melihat rumah-rumah terapung nelayan. Keindahannya menjadikan Danau Tempe destinasi wisata andalan Sulawesi Selatan. Demikian Kabaratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi.
Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di obrolan komunitas hari ini dan kita bersama dengan ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Dan tapi kita yaitu meraih ridho Allah dengan amal ibadah. Alhamdulillah kita sudah bersama narasumber yaitu Bapak Ustadz Khairul Anam SPDI. Beliau juga adalah salah satu komunitas Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita coba menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, hujan di luar sana Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi di studio tidak ya Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustaz, kita akan mengajak juga pendengar kita nanti bergabung di telepon 0811 400 9250. Tapi sebelum itu Pak Ustaz mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar dan juga yang saat ini bersama kita yaitu meraih ridho Allah dengan amal ibadah. Silakan Pak Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sedikit mengurai tentang meraih ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Meraih ridho Allah dengan ibadah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa definisi daripada ridho Allah.
Yaitu ridho Allah adalah keadaan ketika Allah menerima, menyukai dan merestui hamba-Nya. Ini merupakan derajat tertinggi dalam kehidupan seorang mukmin, bahkan lebih berharga daripada nikmat dunia. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 72 dikatakan bahwasannya waridwanullahi akbar. Ya, ridhonya Allah itu lebih besar daripada apapun itu. Kemudian yang kedua, ibadah sebagai jalan meraih ridho Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah disampaikan di dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman agama oleh Allah. Seperti orang yang mengundang. Tadi saya diundang oleh RRI, kemudian RRI nge-share lokasi. Nah, itu perumpamaan orang yang diridhoi oleh Allah, diundang untuk datang seperti itu. Maka dia akan dipahamkan masalah agama. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah? Yang pertama dengan melakukan ibadah. Bukan hanya ritual, tetapi semua amal yang dilakukan dengan niat tulus, dilakukan dengan niat yang tulus dan dengan cara yang benar. Jadi ada hadis Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu, orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Karena itu merupakan sebagai ibadah hati. Kemudian ibadah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kemudian yang sunnah itu seperti sholat tahajud, puasa Senin Kemis, kemudian yang sedekah. Kemudian yang ketiga, syarat agar ibadah diterima dan mendapat ridho Allah, yang pertama harus dipelopori atau dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Keikhlasan itu tersendiri seperti disampaikan di dalam surat Al-Ikhlas. Bahkan kata-kata ikhlasnya tidak terucap. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ tidak ada kata-kata ikhlas, tapi ikhlas itu ada. Tersirat tapi tidak diucapkan kata-kata ikhlasnya. Kemudian ibadah harus dilakukan dengan sesuai contoh. Di dalam Al-Quran disampaikan ketika orang-orang Quraisy itu menyembah berhala dan beralasan kami menyembah berhala itu karena kami cinta kepada Allah. Maka dijawablah oleh Nabi oleh Allah melalui Nabi di dalam Al-Quran itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian wahai orang-orang Quraisy mencintai Allah, menyembah Allah, maka ikutilah saya, itu Muhammad. Jangan menyembah berhala. Beribadahlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita itu harus konsisten dan tidak meremehkan. Sekecil apapun ibadah kita, tidak bisa kita meremehkan, karena siapa tahu di dalam ibadah yang kecil itu menurut kita, tapi di situ terdapat ridhonya Allah. Contoh yang dikatakan oleh Nabi itu seperti membersihkan duri di jalanan, membersihkan duri di jalanan, atau banyak contoh seperti orang yang memberi minum pada seekor anjing ketika ada seekor anjing ingin minum dan dia memberikan dari basah-basah dari sepatunya. Orang itu justru mendapatkan ridho Allah karena memberi minum anjing. Bagaimana anjing itu dianggap hina, tapi justru oleh Allah ketika ada orang yang menolong anjing itu justru mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Kemudian ini ada sedekah, ada beribadah puasa dan lain-lain. Yang terakhir yang saya anukan langsung saja ke yang kelima, itu sikap hidup untuk meraih ridho Allah. Pernah disampaikan oleh guru kami itu bahwa di dalam mendapatkan ridho Allah itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara bertindak, yang kedua dengan cara meninggalkan. Bertindak, meninggalkan. Tidak berbuat. Contohnya yang berbuat seperti tadi yang kita sampaikan. Yang kedua yang tidak bertindak justru meninggalkan. Meninggalkan mencuri, meninggalkan merampok, meninggalkan perang-perang.
yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar lingkungan hidup saya di daerah sana itu Perang kelompok maksudnya Pak perang Ustaz? kelompok, Ah, perang ya. kelompok, ya, perang kelompok yang tidak ada gunanya sebenarnya, justru membahayakan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Itu tidak mencerminkan bahwa itu perbuatan ibadah, justru adalah perbuatan dosa karena merugikan diri dan orang lain. Iya. Kemudian ada perbuatan yang justru dianggap remeh. Contohnya nongkrong. Ya. Nah, kita nongkrong ngobrol, jangankan membahas agama. Kalau membahas agama itu jelas bernilai pahala. Iya. Orang menilai seperti itu. Nongkrong dengan membahas tentang mancing seumpamanya, membahas tentang hobi. Jika didasari dengan niat meninggalkan perkara dosa. Ah, ya. Karena sekarang perkara dosa itu gampang sekali. Duduk-duduk pegang HP itu banyak orang dengan judi online itu kan banyak sekarang terjadi Iya, itu. Pak Ustaz. Daripada berbuat judi online, mending kita ngobrol tentang mancing, tentang bola. Itu justru bernilai ibadah ketika diniatkan meninggalkan judi online, meninggalkan pacaran, meninggalkan perkara haram lah begitu. Maka itu mendapatkan nilai pahala. Iya. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan, Iya. di dalam meraih ridho Allah itu melalui ibadah yang mana tadi ada yang melaksanakan, ada yang meninggalkan. Iya. Berarti menjalani hidup dengan kesadaran bahwa tujuan utama kita adalah menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Maka di dalam segala tindakan kita itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk pembukaannya. Iya. Baik, kami kembalikan ke kita dulu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz dan sahabat budaya. Itu tadi beberapa pengantar tentang topik kita di pagi hari ini, yaitu meraih ridho Allah dengan amal ibadah. Saya coba terima penelpon di 0811 400 9250. Sahabat budaya silakan bergabung di pagi hari ini. Ada Ustaz Hairul Anam yang akan menjawab pertanyaan sahabat budaya. Nah, sebelum ada penelpon Pak Ustaz kembali lagi, kalau bicara tentang definisi ridho Allah dalam konteks ibadah Pak Ustaz, apa sebenarnya definisi dan tanda-tanda seorang hamba itu telah meraih ridho Allah? Apakah ridho Allah itu selalu identik dengan kemudahan hidup di dunia Pak Ustaz? Pasti orang biasa berpikir begitu, kalau saya dapat ridho berarti saya punya rezeki lancar Pak Ustaz ya. Apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya jalankan itu hari ini semuanya aman, lancar. Apakah seperti itu Pak Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tanda-tanda orang mendapatkan ridho Allah. Yang pertama, hati merasa tenang Iya. di dalam ketaatan, senang melakukan ibadah. Yang kedua, mudah melakukan kebaikan, senang dan mudah. Ya. Nah, yang ketiga adalah dijauhkan dari berbuat maksiat. Kita ketahui maksiat itu ada maksiat tindakan, ada maksiat hati, dan ada ucapan seperti itu. Tidak mudah mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor. Ya. Seperti itu. Yang kelima itu adalah hidup lebih terarah. Lebih terarah. Yang keenam adalah dicintai oleh manusia soleh, orang-orang soleh. Ya. Di dalam hadis dikatakan al-mu'minu ilfun ma'luf. Seorang mukmin itu seperti bangunan yang saling mengenal. Ya. Jadi ketika ketemu dengan orang soleh maka dia akan merasa tenang. Tapi ketika ma ta'arafa ta'alafa wa ma tanakara i'talafa begitu. Selagi dia saling di dalam dirinya ada kesolehan di dalam dirinya, maka dia akan merasa tenang bertemu dengan orang soleh juga. Dan ketika tidak ada kesolehan di dalam diri orang lain, maka dia tidak bisa senang. Karena itu adalah intuisi atau naluri seorang soleh, seorang mukmin yang dia hadiahnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau ulama kita atau orang-orang itu biasa mengatakan berkah, mudah melakukan kebaikan dan tidak mudah melakukan kemaksiatan seperti itu. Adapun yang berkaitan dengan duniawi itu hanya buahnya atau bunganya. Ya, jadi ketika urusannya lebih mudah, otomatis kan ketika orang itu bagus berinteraksi dengan orang lain, urusannya akan mudah. Tapi ketika akhlaknya tidak bagus, maka akan dipersulit oleh orang lain seperti itu. Oke, baik. Silakan penelpon kita 0811 400 9250 yang ingin bergabung. Kita ke
WhatsApp juga boleh 0811 400 9250. Hai, Pak Ustaz, kalau hubungan ikhlas dan ridho, bagaimana peran keikhlasan ini menjadi penentu utama diterimanya suatu amal ibadah dan meraih ridho Allah? Adakah kiat praktis agar ibadah kita itu bebas dari ria dan ujub? Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas itu adalah melakukan ibadah karena Allah. Tapi ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Ya. Ikhlas yang paling rendah itu adalah ikhlas karena orang tersebut takut disiksa neraka atau menginginkan surga. Itu sudah masuk kategori ikhlas. Ya. Karena orang tersebut sudah percaya adanya surga dan adanya neraka. Itu sudah ikhlas tapi yang paling rendah. Kemudian ikhlas yang kedua itu naik sedikit, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah. Seperti itu. Jadi masih mengharapkan balasan daripada Allah. Itu ikhlas tapi masih rendah. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Yaitu melakukan ibadah bukan ingin balasan daripada Allah, tapi memang karena cinta. Orang tersebut cinta kepada Allah dan tidak menginginkan apapun balasan daripada Allah, tapi memang karena suka, karena cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Itu yang tingkatan sebenarnya masih ada di atas, tapi itu tidak bisa diungkapkan karena itu adalah sir daripada ulama untuk tidak disebarluaskan masalah yang paling tinggi itu. Begitu. Jadi ada beberapa tingkatan tentang ikhlas. Adapun kiat-kiatnya untuk tidak ria, itu Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, di dalam Ihya itu mengurai tentang supaya orang tidak ria dengan simpel. Kita beribadah itu adalah hadiah daripada Allah. Jadi jangan pernah merasa kita beribadah karena saya beribadah, karena saya mampu beribadah. Tapi akuilah bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa melakukan ibadah dan tidak bisa menghindari berbuat maksiat kecuali Allah yang memberikan kita melaksanakan itu. Seperti itu. Oke, baik. 0811 400 9250, sahabat budaya, kita coba terima penelpon berikutnya. Silakan, ada yang mau bergabung? Oke, belum ada Pak Ustaz. Nah, kalau bicara tentang tujuan utama ibadah, ya, selain untuk meraih surga, mengapa ridho Allah itu harus menjadi tujuan tertinggi dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, Pak Ustaz? Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Pak Ustaz. Bagaimana? Ya, tujuan utama ibadah selain untuk meraih surga, mengapa ridho Allah itu harus menjadi tujuan tertinggi dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, Pak Ustaz? Mengapa ridho Allah menjadi tujuan tertinggi, tujuan utama? Iya. Silakan Pak Ustaz. Apa mungkin tujuannya? Mungkin selain surga, ada lagi mungkin tentang dunia mungkin, atau bagaimana Pak Ustaz? Bisa jadi orang beribadah karena ingin mendapatkan dunia. Bahkan ada contoh orang ria itu dia rajin beribadah sebelum menikah dengan yang dia suka di depan calon mertua biasanya. Tapi kalau sudah menikah itu tidak seperti itu sudah. Kemudian ada di atasnya lagi ada orang beribadah karena ingin usahanya lancar, ingin ingin tendernya goal seumpamanya. Lulus ujian. Habis itu sudah tidak ini lagi, tidak tidak melakukan. Tapi itu masih lebih bagus, Bu. Lebih bagus itu bagus daripada itu? Kenapa bisa jadi bagus? Karena dia masih sadar kalau dia itu punya Allah. Meskipun setelah tujuannya tercapai, Allahnya dicampakkan. Ya, begitu Pak Ustaz, realita biasa bagus. Ada yang terdapat daripada masyarakat. Dia meminta kepada selain Allah. Iya. Bisa jadi ada orang meminta kepada jin, seumpamanya kepada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Tapi itu lebih bagus masih meminta kepada Allah. Meskipun setelah tujuannya tercapai, dia tinggalkan Allah. Dalam tanda kutip meninggalkan, tidak mensyirikkan, maksudnya artinya dia malas-malasan lagi gitu. Malas ibadah, sholat. Nanti ketika ada kemawannya lagi, ingat Allah lagi, kan otomatis dia akan tetap kembali kepada Allah. Apakah itu diridhoi sama Allah, Pak Ustaz? Dalam taraf paling rendah karena dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Karena Nabi mengatakan selagi orang tersebut masih ada iman di dalam hatinya, maka orang tersebut
bisa masuk surga. Oh, gitu. Iya. Oke, baik Pak Ustaz, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali untuk kembali berbincang dengan Pak Ustaz. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Halo, iya calon kakak iparku. Diki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin? Iya, HP-nya udah dijual tuh kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol. Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih? Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol. Ah, ya udah deh, ntar aku beliin di HP baru. Make uang pinjol. Ya elah kakak, kok malah ikut-ikutan sih? Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Aku tak tahu mengapa hanya padamu mulutku terasa berat untuk mengatakan terlalu jauh ku tinggalkanmu, terlalu lama ku lupakanmu. Aku tak tahu mengapa hanya padamu diriku tak kuasa untuk memintanya. Masihkah kau maafkan aku? Masihkah kau ampuni aku? Bawa aku ke jalanmu lagi, jadikan aku hambamu lagi. Terimalah tobatku sedalam sesaku yang tak kembali padamu. Berikan ku petunjukmu lagi, agar aku selalu bersamamu. Terimalah tobatku sedalam hatiku yang kini merindukanmu. Hanya padamu lagi. Bawa aku ke jalanmu lagi, jadikan aku hambamu lagi. Terimalah tobatku sedalam sesalku yang tak kembali padamu. Agar aku selalu bersamamu lagi. Terimalah tobatku sedalam hatiku yang kini merindukanmu. Terimalah tobatku sedalam hatiku yang kini Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dan tentunya juga di obrolan komunitas kita bicara meraih ridho Allah dengan amal ibadah. Silakan yang mau bergabung di 0811 400 bicara ini adanya jenis ibadah, ada wajib juga ada sunnah. Nah, mana yang seharusnya kita prioritaskan agar lebih cepat mendatangkan ridha Allah, terutama bagi muslim yang memiliki keterbatasan waktu dan energi, mungkin sibuk kerja atau sibuk kegiatan begitu Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Oke, bismillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam beribadah itu ada langkah-langkah cerdas bagi seorang mukmin yang ingin mendapatkan ridho Allah. Yang pertama adalah pilih yang prioritas. Yang prioritas itu ya otomatis yang wajib. Yang wajib dan dilakukan dengan segala ketentuannya. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah yang masuk di dalam itu. Contoh seperti sholat, umpamanya sholat wajib, itu kan tidak semua di dalam gerakan sholat itu wajib. Jadi rukun-rukunnya itu ada beberapa, kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat itu juga dilakukan meskipun sebentar. Seperti membaca tasbih atau membaca sepotong ayat seumpamanya. Tapi sunnah-sunnah di dalam sholat itu dilakukan dengan kesungguhan. Artinya dia bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Sebagaimana kami sampaikan tadi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan paham masalah agama. Jadi dia bisa mana prioritas, mana yang primer, mana yang sekunder. Dia bisa membedakan itu, kemudian dia melaksanakannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Continue di dalam melakukannya. Yang ketiga adalah menjaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti penyakit-penyakit hati, merasa lebih baik. Bahkan ada seorang ulama, dia selalu sholat di shaf paling depan, di belakang imam. Suatu ketika beliau terlambat dan berada di shaf di belakangnya, di shaf kedua atau shaf ketiga. Maka ketika sholat muncullah dia bisa mengetahui rahasia. Oh, ternyata selama ini saya berada di depan itu bukan justru bagus bagi hati saya. Kenapa Pak Ustaz? Karena justru saya merasa lebih hebat daripada orang yang di belakang saya. Penyebabnya apa? Karena dia melakukan itu karena melihat dirinya sendiri. Tidak kembali sebagaimana tips yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa kita melakukan ibadah itu karena Allah yang menjalankan kita. Atas izin Allah saya berada di depan, atas izin Allah saya melakukan sholat fardu seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu, maka dia akan merasa dia sendiri yang melakukannya. Nah, itulah penyebab biasanya orang merusak daripada keikhlasan beribadah, dan itu merusak terhadap yang wajib-wajib tadi itu. Percuma, artinya mengurangi pahalanya, dan tidak bisa orang mendapatkan ridho Allah kalau orang itu masih merasa dirinya yang melakukannya, bukan karena Allah, seperti itu. Ya, oke. Baik. Saya nantikan telepon ya Pak Ustaz kembali di 0811 400 9250. Di WhatsApp kami boleh langsung 0811 400 9250. Kita topiknya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah. Kita punya penelpon. Coba kita angkat dulu ya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum dari Mangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Demangka, silakan pertanyaannya. Karena baru saja monitor ini, jadi kurang yang sempat saya tangkap ini meraih ridha. Iya, meraih ridha Allah. Maksudnya begini Pak Ustaz ya, tabe. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang itu atau seorang muslim atau muslimah dalam melaksanakan ibadah, tentunya menginginkan yang namanya keridaan dari yang sang pencipta yang maha kuasa dalam hal ini. Namun terkadang dalam proses pelaksanaannya itu ikut yang namanya ria. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini agar yang namanya ria dengan rida itu bisa dibedakan, apakah dari segi kualitas atau kuantitasnya.
Itu pertanyaan pertamanya Pak Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, saya sedikit agak keluar ini, tapi mungkin mudah-mudahan bisa dibantu. Ya. Salah satu sumber atau dua sumber yang ibadah yang merupakan salah satu juga pengumpul daripada rida, saya bahasakan begitu, yakni ibadah salat dengan zakat. Ya. Di setiap saya membaca, di setiap saya membaca Al-Quran itu selalu didahulukan aqimis shalah wa atuz zakah. Itu kenapa penempatan ini selalu diurutkan begitu, tidak pernah dibalik-balik. Mungkin bisa dibantu atas jawabannya atau pencerahannya, kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Demangka di Pangkep. Mungkin Pak Ustaz bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ya. Yang pertama, ya, yang dan pertama, kedua, ya. Tentang apa tadi? Tentang ridho Allah. Ridho Allah dengan ria. Seperti itu. Susah dibedakan katanya Pak Ustaz ya. Bagaimana nih Pak Ustaz, silakan. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi, itu kiat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan di dalam Ihya-nya itu jangan memandang dirinya di dalam beribadah. Artinya kita harus meniadakan diri ketika melaksanakan ibadah, seumpamanya kita sholat atau kita bersedekah lah. Kalau yang wajib seperti itu bersedekah. Jadi ketika kita tidak memandang diri, contohnya ketika kita bersedekah itu karena Allah memberikan rizki kepada kita. Jadi kita hanya di bahasanya itu dititipkan saja. Ini hanya titipan Allah melalui saya disampaikan untuk hamba yang lain, seperti itu. Jadi ketika kita sadar kalau tubuh kita, harta kita, ilmu kita itu adalah pemberian daripada Allah, maka tidak ada muncul namanya riya itu. Seperti itu. Oke. Ya, pertanyaan yang berikutnya Pak Ustaz, ada pertanyaan bahwa kalau biasanya kita ada yang surat mengatakan bahwa sholat dulu lalu sedekah. Kenapa tidak dibalik sedekah dulu baru sholat begitu Pak Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis sudah disampaikan bahwa rukun Islam itu kan yang pertama adalah syahadat. Masuk dulu, syahadat dulu, bersaksi dulu, yakin dulu kepada Allah bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah pencipta. Dan yakin dulu kalau kita akan kembali kepada Allah. Dan setelah kita yakin atau beriman kepada Allah, maka kita akan termotivasi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah virtual horizontal dengan apa namanya itu? Vertikal. Oh, vertikal. Ibadah vertikal antara seorang hamba yang langsung dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kalau sudah bagus hubungan kita dengan Allah, maka Allah perintahkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan manusia. Seperti itu. Jadi ibadah zakat itu adalah membersihkan harta kita. Kemudian di situ ada silaturahim. Makanya di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab klasik itu, kitab kuning, lebih baik disampaikan seperti zakat atau sedekah itu disampaikan sendiri si orang yang muzaki kepada mustahiknya. Lebih baik seperti itu karena di situ ada silaturahim antara muzaki dan mustahik. Bahkan bisa jadi bila muzakinya ini orang yang cerdas dan bisa menilai apakah si mustahik ini orang yang berpotensi, bisa jadi dalam keilmuannya, kejujurannya, maka dia bisa diangkat sebagai karyawan, bisa dikasih pekerjaan agar ini si mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat ini bisa jadi tahun depan sudah bisa jadi muzaki juga. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi itu adalah hubungan vertikal dengan Allah, ya dengan ibadah tadi, dengan sholat. Kemudian Allah perintahkan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan zakatnya itu, seperti itu. Oke, sudah terjawab untuk Pak Demangka di Pangkep tadi teleponnya ya. Mungkin langsung bisa bertanya kembali yang lainnya di 0811 400 9250. Boleh langsung di telepon biasa kami atau di WhatsApp juga boleh, dinantikan sahabat budaya. Semoga Demangka di Pangkep sudah terjawab pertanyaannya. Baik, kita coba lagi menanti sahabat budaya ada yang mau bergabung. Boleh Ibu Niar mungkin mau bergabung? Kita coba terima lagi teleponnya. Iya, Assalamualaikum Bu Niar. Iya. Halo. Iya, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Oke, ya silakan pertanyaan Ta. Iya.
bukan yang tentang kita mendapatkan ridha dari Allah. Iya. Setiap apa yang kita lakukan, yang penting itu ibadah namanya. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, kan kalau kita beribadah terus kita diridhoi berarti ada hikmah, kita dapat rahmat atau apa gitu Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita tahu kalau tindakan kita atau amalan kita itu sudah diridhoi sama Allah? Ada enggak yang kita bisa rasa atau kita lihat dari apa yang kita lakukan itu? Misalnya contoh apa gitu, kita lagi rajin beribadah, sholat sunat selain salat wajib itu, apakah ada perubahan yang kita merasa sendiri atau ada orang lain yang melihat perubahan dari kita gitu? Kan ridho itu artinya kita mendapatkan apa yang kita lakukan itu Allah senang, begitu kan Ustaz ya, bahasa apanya tuh kalau diridhoi sama Allah apa yang kita lakukan gitu. Itu saja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niar, pertanyaannya mungkin Pak Ustaz bisa langsung dijawab nih. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ungkapan dari Nabi Muhammad SAW, min alamati qabulil amal, yaitu adalah al amalu ba'dahu. Di antara tanda amal seseorang, ibadah seseorang itu diterima oleh Allah adalah amal-amal atau ibadah-ibadah yang lain yang mengejarnya. Seperti itu. Setelah kita melaksanakan ibadah ini kok senang, makanya tadi saya sampaikan, yaitu tanda-tandanya itu hati merasa tenang saat beribadah. Satu. Yang kedua, melakukan kebaikan. Setelah melakukan ibadah ini berpindah melakukan ibadah yang lain, seperti itu. Yang ketiga, dijauhkan dari maksiat. Jadi tidak senang melakukan maksiat, tidak senang pada orang yang melakukan maksiat terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Yang keempat adalah hidupnya lebih terarah, lebih tenang, lebih sakinah, lebih mawaddah dengan keluarganya. Yang kelima adalah dicintai oleh orang-orang soleh. Jadi ada bahasanya ulama itu adalah firasah. Firasatnya ulama, firasatnya orang soleh itu tidak bohong. Seperti firasatnya ada seorang perempuan pernah melihat Nabi Musa, istrinya Nabi Musa, Sofkoh namanya. Ketika beliau itu mengantri mengantri mendapatkan air dengan saudari-saudarinya itu, lalu dibantulah oleh Nabi Musa saat itu karena perempuan tidak berjubel dengan laki-laki. Dan setelah diantarkan ke rumahnya, maka si Sofko ini, calon istri Nabi Musa ini berkata kepada ayahnya, bagus kapan kalau itu laki-laki dikasih kerja di sini. Tapi tanggapan ayahnya, yaitu Nabi Su'aib, beliau bagus kalau dikasih jodoh sekalian. Makanya dipilihkanlah salah satu kepada Nabi Musa, ditawarkan, pilih maki yang mana mau kita suka, begitu. Jadi firasatnya calon istri daripada Nabi Musa ini kuat seperti firasatnya Nabi. Jadi orang soleh juga seperti itu, ulama, wali itu juga begitu. Ketika bertemu dengan orang bagus, maka dia akan merasa bagus. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang tidak bagus, dia tidak enak perasaannya, seperti itu. Gitu. Jadi Pak Ustaz, kalau amal ibadah kita diridhoi, berarti orang lain bisa melihat dan kita juga bisa merasa, begitu ya Pak Ustaz? Bisa merasakan. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, silakan 0811 400 9250. Silakan, apakah ada contoh mungkin Pak Ustaz yang biasa kita melihat ya dengan ridho Allah, mungkin rezekinya bertambah atau orang melihat dia dari sakit terus sehat, atau ada seperti itu? Bisa biasa jadi diantaranya seperti itu karena banyak kasus-kasus ya, ketika ada orang sakit dibacakan Yasin kok sembuh, seperti itu, sekarat seperti ini, akhirnya dia minta tolong kepada teman-teman atau dia sendiri baca Yasin kemudian bersedekah, karena ada hadisnya itu, sedekah itu tadfaul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, dan sakit itu dianggap sebagai bala, sebagai cobaan atau ujian, seperti itu. Baik, Pak Ustaz, kita kembali lagi di pagi hari ini. Pertanyaan untuk Pak Ustaz
Tadi kita sudah bahas mengenai wajib dan sunnah ibadahnya, tapi kayaknya belum tuntas ya Pak Ustaz ya. Yang tentang ibadah wajib dan sunnah mana yang seharusnya kita prioritaskan agar lebih cepat mendatangkan ridho Allah, terutama bagi muslim yang memiliki keterbatasan waktu dan energi. Tadi saya bilang siapa tahu dia sibuk kerja, sudah azan di masjid, dia meninggalkan itu karena dia masih bekerja. Terus apakah kalau walaupun kita bekerja terus kita meninggalkan pekerjaan dan pergi sholat langsung, ini apa, atau juga mungkin ya itu wajib, dan bagaimana dengan sunnah itu sendiri? Silakan Pak Ustaz. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus bisa membedakan mana skala prioritas dan mana yang bukan, kan begitu. Yang wajib itu kan prioritas. Dan ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah itu banyak macamnya, diantaranya sholat, kemudian berbakti kepada orang tua juga bagian ibadah, berbakti kepada suami juga ibadah, kemudian melaksanakan kontrak juga ibadah. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tunaikanlah dengan perjanjianmu, tunaikanlah dengan konstitusimu. Jadi ketika kita melakukan seperti mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas seperti itu kita juga bagian daripada ibadah. Makanya di awal saya sudah patokkan bahwa kita harus paham agama secara mendetail seperti itu. Jadi ketika kita memprioritaskan hal-hal yang wajib, dan yang wajib itu bukan cuma sholat. Sholat pun kita memang dianjurkan untuk beribadah di awal waktu. Tapi kan waktu sholat itu kan panjang. Bisa kita tidak berjamaah di awal waktu, tapi berjamaah janjian dengan teman. Nanti setelah selesai pekerjaan kita baru sholat berjamaah, itu tetap sama. Oh, sama saja. Sama saja skala prioritas. Yang penting syarat-syaratnya di dalam beribadah itu harus terpenuhi. Tentang wudunya, tentang bajunya. Kemudian yang paling utama ini yang sering disinggung ini adalah masalah hal-hal yang dimakan. Maksudnya Pak Ustaz? Cara mendapatkan harta. Cara mengelola harta. Bahkan saya pernah melihat video ceramah seorang ustadz itu, orang yang memakan daging ayam seumpamanya. Ada daging, dia beli daging ayam. Kemudian dia masak. Kemudian cara yang memasaknya itu dia tidak bersih di dalam mencuci ayamnya. Di dalam mencuci ayamnya dia tidak bersih. Maka ayamnya halal. Tapi ketika cara memasaknya dia tidak bagus, tidak bersih, artinya tidak suci, maka jadi haram. Karena dia memakan bangkai lah bahasa kasarnya, atau benda najis lah. Setidaknya benda najis, cara menyembelihnya, kemudian cara mencucinya harus bagus. Kemudian kalau sudah bagus semua cara mencucinya, menyembelihnya sudah benar, ayamnya juga halal, bukan hasil mencuri, kan begitu. Kan bisa jadi ayamnya memang ayam ini halal dimakan, tapi hasilnya dapat mencuri atau dapat dari korupsi dan lain-lain. Itu kan berpengaruh sekali terhadap ibadah. Begitu. Jadi guru kami sering menyampaikan bahwa jangan berwudu dengan air najis. Itu model contoh seperti tadi itu. Kita bersedekah dengan hasil korupsi. Pergi umroh, pergi haji seumpamanya hasil korupsi atau hasil mencuri. Itu seperti orang berwudu dengan air seni atau air najis lah. Begitu. Kira-kira diterima enggak ibadahnya orang seperti itu? Bangun masjid hasil mencuri. Itu berterima tidak Pak Ustaz? Kan jelas untuk kebaikan. Tidak diterima. Untuk kebaikan Pak Ustaz, untuk kebaikan umat. Tidak diterima karena dia tidak melakukan ibadah darinya. Itu uang kan bukan miliknya. Jadi yang diterima itu adalah harta yang haknya milik kita. Baru kita zakatkan atau kita sedekahkan, itu yang diterima. Tapi kalau milik orang lain tidak diterima. Seperti itu. Dengan cara, makanya datangkanlah harta atau rezeki dengan cara yang benar. Setelah caranya ada benar, dapat hartanya benar, kemudian beli ayam dipotong dengan cara yang benar, kemudian dicuci dengan cara yang benar. Jangan sampai ada najis di situ.
gitu. Oke. Karena airnya kurang dari 2 kula kan bisa jadi najis semua malah dengan kuah-kuahnya itu. Iya, tapi kalau bicara tentang kita tidak mengetahui hal itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, makanya di situ kalau alasan tidak mengetahui di zaman sekarang ini Iya. tidak Makan diterima. warung kita tidak tahu Pak Ustaz. Oh ya, itu. beda kalau di Oke. warung. Yang penting warungnya sudah berlabel halal sudah. Orang Muslim yang punya ya sudah pasrah sudah. Itu urusannya dia. Ah begitu Pak Ustaz. Iya. Jadi tidak menjadi mengapa ya cara pengolahan dan hewan itu didapatkan terserah dia Itu menanggungnya. tanggung jawabnya yang punya warung dan orang yang punya pengawasan. Oke. Kalau kita saya sebagai konsumen membeli begitu di Tidak pasar. masalah. Oh, yang di saya beli pasar. pasar umpama ayam yang sudah terpotong lehernya sudah bersih begitu Pak Ustaz. Apakah itu juga termasuk dalam yang Pak Ustaz katakan tadi? Tidak ada kaitannya dengan pemotongan, tapi di dalam mencucinya saja nanti Ibu. Jadi nanti di rumah bisa dibersihkan lagi lebih baik ya Pak Ustaz ya. Ada penelpon kembali Pak Erdamangka di Pangkep Pak Ustaz, kita coba terima kembali. Iya, assalamualaikum Pak Demangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Maaf ini identiknya dengan post kembali ini karena menarik panunya ini temanya. Saya mau coba angkat ini suratul Jum ayat ke-10 ini Pak Ustaz. Bagaimana sebetulnya penerapannya ini di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita harus mencari yang namanya sifat duniawinya atau ke akhiratnya? Faiza qudiyatis salatu fantashiru, bertebaranlah. Iya. Makasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz silakan dijawab mungkin. Di dalam surah Jum'ah, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Jum'ah itu ada ayat yang memerintahkan kita, memerintahkan kita untuk idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Iya. Disuruh untuk bergegas untuk berzikir kepada Allah. Di situ kemudian fantasiru fil ardi itu bukan perintah itu. Memang secara lafaz memang perintah, tapi boleh di situ. Orang Nasrani, orang tetangga kita itu berkumpul pada hari Minggu. Ada juga tetangga kita yang berkumpul pada hari Sabtu. Iya, betul. Nah, untuk kita sebagai umat Muslim itu diperintahkan untuk berkumpul pada hari Jumat. Makanya di daerah-daerah tertentu itu pada hari Jumat toko-toko semua ditutup. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi difokuskan untuk beribadah. Fokus beribadah untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kalau dilihat fadilah-fadilahnya bahwa hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, merupakan tuannya daripada hari-hari yang lain. Kemudian wahijjul fuqara wal masakin, hari hajinya bagi orang miskin dan orang-orang fakir yang tidak mampu pergi haji, ya sholat Jumatnya dimaksimalkan. Nanti pahalanya itu sama dengan pergi naik haji bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji. Jadi bisa jadi orang tidak pernah naik haji tapi dibangkitkan nanti di hari kiamat, pahalanya sama dengan orang-orang yang naik haji. Ketika memaksimalkan hari Jumat ini dengan ibadah dan istighfar, sholawat dan lain-lain, terutama la ilaha illallah seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan duniawi? Di situ kan sudah jelas untuk sebelum pelaksanaan sholat Jumat fokuslah beribadah. Kemudian setelah sholat Jumat boleh untuk urusan-urusan duniawi boleh begitu. Jadi perintah di situ bahasanya itu di koyiti atau di taksis lah. Ada lain nanti ada dalil lain di situ menunjukkan tidak wajib. Kalau kita artikan sebagai fantasiru itu karena fi'il amar menunjukkan kewajiban, berarti orang yang tidak cari dunia pada hari Jumat maka akan berbuat dosa kalau begitu, karena tidak melaksanakan perintah. Begitu. Jadi arahnya itu bukan wajib mencari keliling keluar dari masjid. Boleh keluar dari masjid karena kaitannya manusia itu sering sibuk dengan duniawi. Makanya tadi di awal fokuslah untuk akhirat sebelum Jumat sampai selesai pelaksanaan Jumat. Setelah Jumat silahkan. Begitu. Tapi tidak harus begitu.
Oke, baik. Baik, Pak Ustaz, ibadah yang paling dicintai menurut Al-Quran dan As-Sunnah, amal ibadah apa yang dinilai paling dicintai Allah yang dapat menjadi jalan pintas untuk mencapai keridaannya? Silakan, Pak Ustaz. Ibadah jalan pintas mendapatkan ridho Allah adalah yang continue. Yang continue, yang terus menerus. Sholat duha meskipun cuma 2 rakaat, ya sholat duha. Walaupun tapi itu sunnah ya Pak Ustaz. Sunnah, ya? Sunnah terus menerus. Tapi wajibnya harus dilakukan. Jangan sampai setiap hari sholat duha tapi tidak pernah sholat subuh. Wah, ini seperti orang makan sisa-sisa makanan orang lain, tapi makanan utamanya dia tidak makan. Begitu. Jadi tetap kalau mampu ya silahkan lakukan sunnahnya. Karena memang di dalam hadis itu disampaikan bahwasanya ma taqarraba ilayya bin nawafil, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah. Jadi naflun itu diarahkan ke sholat. Ya, konotasinya kalau ungkapan dengan kata-kata naflun itu sholat biasanya seperti itu. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada saya dengan sunnah-sunnahku hingga aku menjadi mata baginya untuk melihat, aku menjadi kaki baginya untuk melangkah, dan aku menjadi tangan baginya untuk memukul dan memegang dan lain-lain. Itu menjadi dalil wali-wali Allah biasanya seperti hadis itu. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa intinya seseorang itu meskipun amalnya sedikit tapi terus menerus continue. Setiap pagi dia bersedekah 5.000, setiap pagi dia bersedekah 2.000 seumpamanya. Kita ketemu kan sebenarnya gampang sekali dapat pahala itu. Ketemu tukang parkir setiap hari, kan tukang parkir itu kita kasih. Jadi kita kasih tukang parkir itu niatnya ini adalah niat sedekah, sudah seperti itu. Tapi terus menerus itu bisa jadi menjadi pintu bahwa orang tersebut mendapatkan ridho Allah. Begitu. Oke, Pak Ustaz, kita di penghujung acara pagi hari ini. Selain ibadah ritual, bagaimana amal ibadah yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan sosial, seperti berbakti kepada orang tua atau membantu sesama, menjadi sarana yang kuat untuk meraih ridho Allah? Ya, mungkin ke orang tua tadi yang beberapa sudah. Silakan Pak Ustaz. Dan closing juga statement di topik kita. Ya, silakan Pak Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling bagus itu memang ibadah yang vertikal. Vertikal langsung dengan Allah. Jadi ibadah mahdoh lah. Ibadah murni, ibadah yang ada aturan-aturannya sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian kalau sudah ibadah mahdoh itu ada ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Karena ulama mengatakan orang tua itu adalah yang melahirkan tubuh kita, sedangkan guru itu adalah yang mendidik ruh kita. Guru kami Kiai Haji Hasani Nawawi pernah mengatakan bahwa rumah sejatinya kita adalah ruh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tubuh kita bisa mati, sedangkan ruh tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Bahkan dalam keadaan tidur kita berhayal kemana-mana, ruhnya tidak tidur. Ketika kita mati, ruh kita dicabut, dia tidak mati ruhnya. Makanya rumah sejati kita adalah ruh. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita merawat ruh ini supaya tidak tergoda oleh nafsu, terbawa untuk melakukan maksiat seperti itu. Oke, Pak Ustaz. Tadi ada yang bergabung, biasanya orang itu Pak Ustaz kalau bayar parkir ada yang marah-marah, apalagi kalau sama orang tua katanya, kasihan itu kalau marah-marah bayar parkir begitu. Apakah juga itu mendapatkan ridho walaupun dia membayar tapi dia marah-marah begitu? Nah, itu Pak Ustaz. Yang terakhir mungkin Pak Ustaz. Itu kan jelas di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha. Perkataan yang baik itu lebih baik. Perkataan yang bagus, yang hasan, perkataan yang enak didengar itu lebih baik daripada sedekah, tapi setelah bersedekah dia bicara yang tidak enak untuk didengar, itu menyakiti terhadap orang yang menerima sedekah. Jadi tidak diridhoi. Tidak diridhoi, jelas itu dalam Al-Quran. Oke. Closing Pak Ustaz. Sebagai penutup, ya intinya kita di dalam ingin meraih ridhonya Allah itu yang pertama adalah hal skala prioritas. Beribadahlah ibadah cerdas. Sedikit terus menerus itu lebih baik daripada banyak tapi stuck.
terputus-putus seperti itu. Yeah. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Iya, terima kasih banyak Pak Ustaz Hairul Anam SPDI di pagi hari ini membahas mengenai meraih ridho Allah dengan amal ibadah. Beliau adalah salah satu juga Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya pamit bersama Pak Ustaz. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki